Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Jul Hilmi dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis Prodi Digital Public Relation dengan NIM 1502000008 dari kelas PR 4404. Di sini saya akan membahas salah satu tugas besar pengganti UAS dari mata kuliah Manajemen Reputasi Krisis. Di sini saya mengambil kasus dari Pertamina dan Mandalika Racing Team Indonesia dan melibatkan juga salah satu pihak luar eksternal dari luar negeri yaitu Stylo Bike. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan dibahas, lebih baik kita mengulas beberapa materi, yaitu pengertian reputasi. Reputasi. Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi, atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Nah, reputasi pada dasarnya adalah nama baik yang dinilai dari pihak eksternal dan internal. Menurut Gelsey dan Wilson 2001, reputasi adalah evaluasi semua stakeholder terhadap organisasi sepanjang waktu yang didasarkan atas pengalaman stakeholder tersebut dengan organisasinya. Next, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas lebih yaitu mengenai profil-profil perusahaan yang akan kita bahas di sini. Itu yang pertama ada PT Pertamina. PT Pertamina adalah sebuah BUMN atau badan usaha milik negara yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan oleh pemerintah pada tahun 2001. Nah, PT Pertamina juga berkecimpung dalam membantu beberapa program pemerintah, yaitu salah satunya Mandalika atau Mandalika Racing Team Indonesia yang berlaga pada kejuaraan Grand Prix Moto2. Siapa juga sih yang nggak tahu Mandalika, di mana pada saat tahun ini Mandalika telah menyelenggarakan salah satu event yang sangat berlaga di kancah dunia, yaitu MotoGP, Moto2, dan Moto3. Di sana ada banyak pihak-pihak yang berkontribusi langsung. Salah satunya PT Pertamina selaku sponsor utama. Selanjutnya. Nah, di sini ada Mandalika Racing Team Indonesia. Nah, Mandalika Racing Team merupakan tim balap Grand Prix sepeda motor asal Indonesia yang memulai debutnya di kelas Moto2 pada musim 2001. Nah, Mandalika Racing Team ini resmi diluncurkan pada 9 November 2020 di Jakarta dan telah bekerjasama dengan tim balap asal Spanyol yaitu Esaga atau Stylo Bike pada 27 November 2020 untuk menjadi salah satu tim di Moto2 musim 2021 yang dimana kerja tersebut telah diresmikan pada 4 Desember 2020. Oke, kita mulai ke studi kasusnya, yaitu melalui surat resmi yang ditandatangani oleh korporasi seperti Brahmania S2RD, Pertamina mengungkapkan bahwa mereka keberatan dengan pihak Mandalika Racing Team Indonesia mengenai pemberitaan yang muncul di media sosial, yaitu ada beberapa isu-isu yang tidak mengenakan terkait Pertamina dan mengenai tim Moto2 itu sendiri. PT Pertamina selaku sponsor utama merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan yang menyudutkan Pertamina dan berdampak negatif bagi reputasi Pertamina baik secara nasional maupun global. Yang saya ketahui bahwa isu-isu ini tidak hanya berdampak pada Mandalika Racing Team, tetapi pada Pertamina juga. Nah, isu adalah berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik jika berlanjut, dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Terus, isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Isu juga bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi,
kebijakan, atau nilai. Nah, isu pada prinsipnya bisa dapat terjadi pada beragam perusahaan apapun bentuknya. Nah, selain itu, tim Stylobike selaku tim yang menaungi pembalap pada masa itu, pada musim 2021, yaitu di masa pertama, dan tim Stylobike juga mengunggah sebuah foto di media sosial, yaitu Instagram, dengan caption yang menyebabkan para pecinta MotoGP Indonesia menjadi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak Mandalika Racing Team Indonesia. Dikarenakan pihak Stolebek mengunggah posan tersebut dengan caption yang menyudutkan pihak Mandalika Racing Team Indonesia, bahwasannya pihak Mandalika Racing Team Indonesia menunggak dana sponsor yang seharusnya sudah terbayarkan pada tahun 2021 atau pada musim 2021 saat berlaganya Moto2. Selain itu juga yang selain menunggak dana sponsor, tim Mandalika Racing Team Indonesia juga bahkan tidak membayar pembalap asal Indonesia tersebut, yaitu Dimas Eki Pratama. Dimas Eki juga menyebutkan bahwa dirinya waktu itu tidak hanya mengeluarkan tenaga, pikiran, dan lain-lain, tapi dia menyediakan semuanya sendiri seperti transportasi, hotel, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu posan yang diunggah oleh tim Stylobike, yaitu TikTok, tidak ada respon dari tim Mandalika Racing Team Indonesia. Bagaimana dengan Dimas, pembalap Indonesia, dengan Indonesia sponsor, Pertamina Mandalika yang pada saat itu menjadi sponsor utama. Apakah Anda berencana untuk membayar tim untuk musim 2021? Saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. TikTok. Inilah unggahan yang diunggah oleh tim Stylobike mengenai Mandalika Racing Team Indonesia. Nah, dari posan tersebut terdapat cuitan-cuitan netizen Indonesia yang menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Mandalika Racing Team Indonesia. Dan tidak hanya cuitan-cuitan negatif terhadap MRTI, tetapi dengan Pertamina juga. Nah, seperti yang tertera di sini, ada beberapa cuitan-cuitan. Yang seperti dikatakan oleh Agus Pikartan, dia mention tim Mandalika Racing Team dan tim Pertamina dengan kata respon dong, itu haknya Dimas dan tim. Ini juga diem aja, Irawan, saya termasuk di Kemal Nation, woro-woro mau bikin Mandalika Racing Academy, sampai sekarang tidak kelihatan duitnya. Nah, ini merupakan salah satu cuitan-cuitan yang mencibir tindakan Mandalika Racing Team Indonesia dan menyayangkan Pertamina selaku sponsor utama. Nah, selain cuitan-cuitan tersebut, salah satu selebgram Indonesia yang sekaligus dokter itu menanggapi hal ini, yaitu Dr. Tirta Mandari Budi atau biasa kita sebut Dr. Tirta, menjelaskan nasib Dimas Eki pada musim 2022 yang tidak pasti. Ceritanya malah jadi sedih, nasibnya nggak pasti di 2022. Harusnya balapan di mana, itu tuh ucap Dr. Tirta di cuitan salah satu media sosial yaitu Twitter. Menurut Dr. Tirta, hak Dimas Eki pada musim lalu atau musim 2021 juga masih digantung, yang mana yang telah tadi saya jelaskan. Selain Dr. Tirta, ada beberapa selebgram juga atau aktris atau public figure seperti Deddy Corbuzier yang pada saat itu Dimas Eki diundang secara langsung pada podcastnya Deddy Corbuzier yang membahas Mandalika Racing Team dan dibahas oleh beberapa tokoh otomotif yang lainnya. Nah, dengan terjadinya kasus tersebut tentu akan menimbulkan manajemen krisis terhadap perusahaan PT Pertamina selaku main sponsor dan Mandalika Racing Team Indonesia. Nah, menurut G. Harrison dalam Kriantono menjelaskan bahwa krisis merupakan suatu keadaan kritis yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan yang berpengaruh negatif terhadap organisasi, sehingga diperlukan keputusan cepat dan tepat agar tidak mempengaruhi keseluruhan organisasi-organisasi. Krisis yang akan
atau sedang atau sudah terjadi tidak dapat diprediksi datangnya. Jalan terbaik yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi krisis adalah menentukan perencanaan dan memahami krisis berdasarkan penyebabnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara menangani krisis. Itu yang pertama, readiness, yaitu bentuk tim khusus manajemen krisis yang terdiri dari penasihat krisis dan pakar media sosial. Yang kedua ada radar, yaitu radar untuk membuat respon manajemen SOP dan krisis. Dan dilakukan monitoring dan evaluasi besar untuk menentukan skala prioritas, jadi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan ada respon, di sini respon buat skenario respon itu untuk masing-masing tingkat urgensi pesan, bagi menjadi 3, kode hijau, kuning, dan merah. Dan yang terakhir ada recovery, yaitu buat analisa, pembangunan reputasi, lakukan audit strategi, dan taktik media sosial. Nah, ini merupakan press release yang diunggah oleh PT Pertamina dengan keberatan atas pemberitaan negatif. Yang terhormat, Presiden Mandalika Racing Team Indonesia atau MRTI, PT Mandalika Motor Balap Indonesia, Formasi Tower lantai 15 unit C, dan sebagainya, dengan hormat, dengan isi menindaklanjuti kerjasama sponsorship antara PT Pertamina Persero dan PT Mandalika Motor Balap Indonesia perihal Mandalika Racing Team Indonesia. Bersama ini kami menyatakan sangat keberatan atas pemberitaan yang muncul sehubungan dengan kewajiban PT Mandalika Motor Balap Indonesia kepada salah satu pembalap. Adapun PT Pertamina Persero selaku sponsor utama merasa dirugikan dengan pemberitaan yang menyudutkan Pertamina dan berdampak negatif bagi reputasi Pertamina, baik secara nasional maupun global. Dapat kami sampaikan pula bahwa Pertamina telah memenuhi kewajiban sebagai sponsor sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama, sehingga kami minta PT Mandalika Motor Balap Indonesia harus dapat melakukan pengelolaan tim secara profesional dengan memperhatikan hak-hak para pembalap, kru, partner, serta mampu melindungi nama baik sponsor secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan kerjasamanya untuk segera memberikan statement kepada publik guna pemulihan nama baik Pertamina sebagai sponsor utama. Besar harapan kami bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terulang di kemudian hari. Demikian sampaikan atas perhatian ini bersamanya. Kalau ucapkan terima kasih. Itu Kapolres Sekretari Ramdi S. Purwardi. Nah, ini adalah dampak krisis. Intensitas permasalahan akan bertambah. Masalah akan dibawa sorotan publik baik melalui media massa atau informasi dari mulut ke mulut. Masalah akan mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari. Masalah mengganggu nama baik perusahaan. Masalah dapat merusak sistem kerja dan memuncakkan perusahaan secara keseluruhan. Masalah yang dihadapi di samping membuat perusahaan menjadi panik, juga tidak jarang membuat masyarakat menjadi panik. Masalah akan membuat pemerintah ikut melakukan intervensi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di sini PT Pertamina sangat dirugikan dikarenakan hak Mandalika Racing Team Indonesia yang tidak profesional. Di sini Mandalika Racing Team Indonesia menunggak dana kepada tim stalwart baik selaku yang menaungi pembalap Indonesia waktu itu juga. Dan sangat disayangkan juga bahwa salah satu program pemerintah yaitu Mandalika Racing Indonesia dapat menjadi masalah dan mendapat cuitan-cuitan yang tidak enak untuk dikonsumsi. Selain itu, yang dilakukan oleh PT Pertamina juga sudah benar, mereka sudah membuat statement atau press release yang meluruskan atau ingin mengembalikan cita atau reputasinya dengan membuat press release yang sudah tadi saya bacakan. Dan di situ juga sudah dijelaskan bagaimana PT Pertamina membuat statement agar reputasinya tidak buruk seperti PT Mandalika. Nah, pada saat ini juga Mandalika Racing Team Indonesia ini juga masih mendapat masalah dikarenakan yang dana sponsor yang menurut itu masih belum tuntas hingga saat ini, sehingga banyak yang mengira bahwasannya ketika Pertamina membuat press release masalah itu selesai, dan ternyata
tim Style Back ini mengunggah posan kembali dengan posannya yang sama, dengan hampir caption yang sama, bahwa mereka mau pertanyakan mau sampai kapan kayak gini dan kapan dibayarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.